Horas, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, renungan harian pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 8. Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara, seorang bapak dengan pakaian sederhana dan sandal jepit, membawa kantong plastik di tangannya, masuk ke sebuah restoran mewah. Pelayan yang melihat bapak itu dengan ketus mencoba menghadang bapak itu. "Bapak mau ngapain?" "Saya mau makan," kata bapak itu. "Cari tempat lain aja, Pak," kata pelayan restoran. "Loh, emang kenapa?" "Saya tidak boleh makan di sini," tanya bapak itu. "Iya, Pak, ini restoran mahal, Pak. Bapak cari tempat lain sajalah." "Loh, saya bayar nanti," kata bapak itu. "Enggak, Pak," pelayan itu tidak yakin. "Cari tempat lain saja." Akhirnya bapak itu pergi mencari restoran lain. Padahal tas plastik yang dibawa bapak itu berisi beberapa gepok uang ratusan ribu rupiah. Entah ada berapa juta di kantong plastik itu. Bapak itu adalah seorang pengusaha kaya raya. Ia biasa berpenampilan sederhana seperti itu dalam kegiatannya sehari-hari. Tapi pelayan restoran merasa bapak itu adalah orang miskin yang tidak akan sanggup bayar makanan di restoran itu. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Saudara, latar belakang ayat hari ini adalah di tengah-tengah salah satu jemaat mula-mula pada masa Perjanjian Baru sedang terjadi ketidakadilan. Gereja, dalam hal ini para pelayan gereja, bersikap memandang muka dalam pelayanannya terhadap jemaat yang mereka layani. Kita bisa baca situasi yang terjadi itu di ayat 2-4. "Sebab jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, 'Silahkan duduk di tempat yang baik ini,' sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, 'Berdiri saja,' atau 'Duduklah dekat tumpuan kakiku,' bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Inilah yang disebut pilih kasih, memandang muka. Ini tidak adil. Dan Yakobus mengatakan ini adalah pikiran yang jahat. Pilih kasih bukanlah kasih yang benar. Kasih yang benar itu tidak pilih kasih. Kasih yang benar tidak memandang muka. Kasih itu tanpa syarat dan kriteria. Hukum yang utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak dikatakan di situ kasihilah sesamamu manusia yang kaya saja. Tetapi sesama manusia adalah semua manusia tanpa membedakan yang kaya atau yang miskin. Kasih adalah hukum yang utama. Allah adalah kasih. Allah melalui Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita pun wajib mengasihi Allah
dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka. Itulah kasih yang benar. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, melalui Yesus Kristus Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa tertanam di dalam hati kami masing-masing, menerangi, menguatkan kami dan memotivasi kami serta mendorong kami agar kami juga dimampukan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mengasihi sesama kami sebagaimana diri kami sendiri. Lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu memberi kekuatan dan menjadi dorongan bagi kami di dalam menjalankan tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan di HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati juga kami para hamba-Mu di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.